Saudara-saudari terkasih, hari ini kita merayakan Paskah Kristus. Kristus yang mengalami penderitaan, wafat disalib dan dimakamkan, telah bangkit dari kuburnya. Ia telah mengalahkan maut. Ia mati bukan hanya untuk menebus kita, tetapi ia sendiri sebagai manusia mengalami kematian yang adalah nasib kita. Maka saudara-saudari, hari ini selamat Paskah untuk kita semua. Makam kosong adalah tanda Yesus bangkit. Meskipun Maria Magdalena punya asumsi Yesus diambil orang dari kuburnya, dan mungkin banyak orang Yahudi sampai hari ini, sebagian besar dari mereka juga mempunyai pandangan yang sama. Yesus tidak bangkit, jenazahnya diambil orang. Dan selain itu juga mungkin banyak orang lain lagi yang menyaksikan bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Tetapi kita juga mendengar kesaksian lain. Yohanes yang berlari bersama Petrus ke makam Yesus telah melihat kubur kosong itu dan percaya bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Petrus dan Yohanes serta murid-murid yang lain adalah saksi historis ketika Yesus hidup. Petrus dan Yohanes serta murid yang lain adalah saksi mata ketika Yesus bangkit dari antara orang mati. Mereka melihat ketika Yesus menunjukkan bekas penyalipan itu. Mereka juga melihat Yesus makan di depan mata mereka, yang mau menekankan dan menunjukkan bahwa dia memang sungguh telah bangkit dari antara orang mati. Maka saudara-saudari, bagi kita yang sedang bersiarah di dunia ini, yang juga percaya kepada Yesus, entah dari mana dahulu kita bisa sampai pada kepercayaan kepada Yesus, entah dari orang tua kita, entah dari guru, entah dari katekis, ataupun dari orang lain yang bersaksi tentang Yesus, sampai pada sebuah kesadaran dan kenyataan bahwa ya, saya percaya kepada Kristus. Dan hari ini kita duduk bersama sebagai satu komunitas bersama dengan murid-murid Yesus di seluruh dunia. Kita merayakan Kristus yang telah bangkit itu. Secara liturgis, setiap tahun kita akan merayakan misteri iman kita ini. Bahwa Kristus telah rela menderita sengsara, bahwa Yesus telah disalibkan dan wafat serta dimakamkan, tetapi ia bangkit dari antara orang mati. Kubur tidak mampu menahan Yesus. Kubur tidak mampu merusak tubuhnya, sehingga ia bangkit seperti yang telah dijanjikannya. Maka saudara-saudari, bagi kita yang mempunyai iman kepercayaan kepada Yesus, yang hari ini pagi-pagi benar kita datang merayakan Ekaristi, merayakan Paskah Kristus itu, merayakan Paskah berarti, pertama, makin hari kita makin percaya
akan Yesus, akan kebangkitannya, dan ikut bangkit bersama Kristus. Jadi kita tidak hanya percaya akan kebangkitannya, kita tidak hanya merayakan kebangkitannya secara liturgis, tetapi secara rohani kita punya kemauan untuk ikut bangkit bersama Kristus itu. Ikut bangkit bersama Kristus punya dua makna. Pertama, bangkit dari keberdosaan kita. Bangkit dari persepsi kita yang selama ini mungkin salah paham tentang Tuhan dan kasih-Nya. Bangkit dari kecenderungan-kecenderungan kita yang jahat. Hidup seturut dengan kehendak Allah Bapa, sesuai dengan teladan Kristus. Itu makna pertama, kita ikut bangkit bersama Kristus. Makna kedua, ikut bangkit bersama Kristus artinya kita punya harapan ikut bangkit secara badani bersama Kristus yang hari ini kita rayakan bangkit dengan badannya, dengan tubuhnya. Meskipun harapan itu kita nantikan di akhir zaman. Saudara-saudari, kesiarahan kita di dunia ini sejak kita lahir, pengalaman suka duka, jatuh bangun, pahit dan manis, nanti akan berujung kepada kubur. Tetapi karena kepercayaan dan iman kita kepada Yesus, kita boleh berharap bahwa kita pun pada akhirnya ikut dibangkitkan beserta dengan tubuh kita masing-masing. Kita bukan penghuni kubur, tetapi kita adalah warga kerajaan Allah. Jadi merayakan Paskah artinya Bapak Ibu kita makin mempunyai iman dan harapan kepada Kristus yang telah bangkit itu. Merayakan Paskah juga berarti bangkit bersama dengan Petrus dan murid-murid yang lain dari ketakutan, dari keputusasaan, dari pesimisme, dan pada akhirnya berani untuk menjadi saksi Yesus yang telah bangkit itu. Mungkin kita mengalami kesulitan bersaksi dengan lesan kita. Sama seperti Petrus tadi dalam bacaan pertama ketika bersaksi di hadapan Kornelius. Mungkin kita berdalih karena aku bukan saksi mata. Mungkin kita juga berdalih karena aku bukan orang sekolah atau orang yang tidak terlalu paham akan kitab suci. Sehingga mulut kita ini seringkali keluh ketika harus mewartakan, menceritakan karya-karya kasih Kristus dan juga misteri kebangkitannya. Tetapi saudara-saudari, Rasul Paulus pada hari ini mengajak kita untuk bersaksi dengan hidup kita. Kita mungkin sering dikritik karena yang namanya kesaksian itu ya dengan lesan. Tapi hari ini kita mempunyai kesadaran baru, andai lesan kita, mulut kita itu tidak mampu untuk menceritakan, mewartakan kasih Kristus dan juga misteri kebangkitannya. Sama seperti Petrus dalam bacaan pertama, tetapi Rasul Paulus dalam bacaan kedua mengajak kita untuk bersaksi dengan hidup kita. Hidup kita yang telah tadi bangkit, ikut bangkit dari keberdosaan kita.
Kita bisa bersaksi atas Yesus yang telah bangkit itu dengan hidup kita, dengan pengalaman kita mengimani Kristus sampai dengan hari ini. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari, merayakan Paskah oleh karena itu mempunyai arti kita mempunyai kesadaran baru yang menggerakkan kita untuk mencari perkara-perkara yang di atas. Bukan sembarang atas, tetapi perkara-perkara di mana Kristus sekarang ada, yaitu di sebelah kanan Bapanya. Apakah perkara-perkara di atas itu? Apakah perkara-perkara di mana Kristus berada itu? Rasul Paulus juga mengajarkan kepada kita, Kristus, anak domba Paskah, telah disembelih. Dan kita rayakan di Jumat Agung kemarin. Lalu Rasul Paulus mengajak kita, maka marilah kita berpesta. Suasana pesta, Bapak Ibu, suasana sukacita dan kegembiraan. Berpesta dengan roti tak beragi. Roti tak beragi itu adalah kemurnian dan kesucian. Jadi perkara-perkara di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah Bapanya, itu adalah perkara-perkara kemurnian dan kesucian. Perkara-perkara di bumi, menurut nasihat Rasul Paulus dalam bacaan kedua tadi, janganlah terlalu kita pikirkan. Kita memikirkan dan bahkan kita berjuang mencari perkara-perkara yang di atas. Kenapa? Karena perkara-perkara di bumi itu selalu menempatkan kita di dalam sebuah dilema. Perkara-perkara di bumi, satu sisi bisa menggelincirkan kita ke dalam dosa. Padahal kita merayakan Yesus yang bangkit. Kita ikut bangkit. Di sisi yang lain, perkara-perkara di bumi memang bisa mengangkat kita sampai pada kita menemukan perkara-perkara yang di atas di mana Kristus itu berada. Sebagai contoh misalnya, makan. Di bumi ini kita butuh makan. Maka pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita itu hidup untuk makan atau kita makan supaya kita hidup? Contoh yang lain misalnya uang. Seringkali kita dihadapkan pada kebutuhan di dunia ini, memang Romo, uang bukan segala-galanya. Tetapi ada banyak perkara di dunia ini yang mengandaikan adanya uang. Kita hidup untuk uang atau uang untuk hidup kita. Misalnya lagi soal jabatan, kekuasaan. Kenapa jabatan dan kekuasaan? Karena di bumi ini mau tidak mau kita berjumpa dengan itu. Strata, status. Entah itu diukur dari sebuah kepangkatan tertentu, entah diukur dari kepemilikan. Pasti ada gradasi. Kita hidup untuk jabatan, atau jabatan itu, kekuasaan itu, ya memang menunjang hidup kita. 3 contoh itu
saudara-saudari, adalah perkara-perkara di bumi ini. Dan selalu menempatkan kita pada dilema. Dilemanya adalah, kalau kita hidup untuk makan, kalau kita hidup untuk mamon, untuk uang, kalau kita hidup demi atau untuk kekuasaan jabatan, itu akan membawa kita pada sebuah sikap pilihan-pilihan menghalalkan segala cara. Ya, demi itu. Atau keserakahan, atau ketamaan. Tetapi kalau kita kemudian mengalami, ya memang saya ini butuh makan supaya saya hidup. Saya ini butuh uang supaya saya hidup. Saya ini memang menerima kekuasaan, menerima jabatan, tetapi jabatan ini untuk menunjang hidupku dan juga menghidupkan. Itu akan membawa kita kepada sebuah pilihan batin, tahu batas, sakdermo, atau sebuah pilihan batin, rela berbagi, rela berkorban, bahkan rela menderita, mau mengasihi. Maka saudara-saudari, hari ini kita menyadari bahwa setiap harinya kita bergelut dengan dunia ini. Kita berjumpa dengan perkara-perkara dunia. Tetapi jangan lupa pula kita punya iman kepada Kristus yang telah rela menderita, rela mati untuk kita, dan menang atas maut, bangkit, supaya kita ikut dibangkitkan. 3 makna kita merayakan Paskah, ikut bangkit bersama Kristus, bangkit bersama Petrus dan murid-murid yang lain menjadi saksi, dan juga menaruh perhatian dan bahkan mencari perkara-perkara di atas. Murnian dan kesucian, di mana Kristus sekarang berada di sebelah kanan Allah Bapanya. Amin.